kita tadi setelah menelusuri beberapa tapak tilas yang ada di Alas Suko ini ya, kita akan berjalan. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang luar biasa bisa kita ekspo atau kita lihat. Kawan, di sini saya menemukan benda aneh. Nah, nggak tahu ini benda apa. Coba tenang dulu Mas ya, kita lihat dulu. Kalau kita lihat ini seperti kerang Mas ya. Sambil lihat Mas ya. Ini seperti kerang ya. Iya enggak nih? Kerang. Nah, ini batu, tapi ini fosilnya ini seperti kerang ini. Yang bentuknya mencekung loh Mas. Nah, ini kerang. Jadi kawan-kawan, kalau kita melihat batu seperti ini, kemudian ada tempelan tulang-tulang kerang yang seperti ini katanya itu dulunya memang laut. Laut. Nah, dugaan itu katanya itu laut. Kok bisa laut Mas? Karena setelah banjir Nabi Nuh ya mungkin Nabi Nuh yang banjir seluruh internasional itu, nah, ya mungkin ini adalah salah satu peninggalan dari zaman dahulu. Ini adalah berupa kerang. Ini adalah fose-fose kerang yang mengering sudah ini. Nah, ini kan kerang Mas ini. Ini yang besar yang lebih jelas. Nah, ini punya kerang. Coba kita lihat Mas, diangkat kapal keseluruhan, mungkin ada hal yang luar biasa. Wih, kawan. Di sini ada apa ya? Kalajengking. Kalajengking saran. Nah, kalajengking ini adalah hewan yang sangat mempunyai racun yang sangat berbisa. Kawan-kawan supaya hati-hati. Kita lihat warnanya itu sudah coklat. Kehitaman Mas. Kelabang ini bukan kalajengking. Apa Mas? Oh, kelabang. Ini adalah hewan lipan ya. Adem panas iki Pak, nah, dicopot ya. Oh iya, kelabang besar itu Pak. Kelabang ya. Itu kerangnya besar. Tapi mitosnya Mas, ini biasanya dia tuh mempunyai mustika. Batu mustika lipan Mas. Wah, semoga ada. Tapi posisinya itu biasanya berada pas di atas kepala katanya. Berwarna merah jambu Mas. Nah, ini adalah lipan atau kelabang ya. Nah kawan-kawan, nah, kita akan mencoba mengeluarkan dari dalamnya. Kita lihat dulu ya. Wah, ini adalah lipan. Nah, kalau kita melihat dari warnanya itu sudah coklat-coklat hitam, itu berarti sudah tua Mas. Usianya sudah lama ini. Nah, biasanya batu mustika itu berada tepat di atas kepalanya ini Mas. Warnanya itu merah muda, jenis mustika lipan. Cuma ini mestinya itu kan benda gaib Mas ya. Kita nggak bisa melihat secara karena ini alami. Jadi ini tepat di kepala bagian. Nah, ini adalah dulu adalah tempat batu mustika itu berada. Cuma karena itu masih gaib, juga nggak bisa dilihat, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihat. Nah. Tapi hati-hati kawan, hewan ini mempunyai daya racun yang sangat tinggi. Kalau sampai tersengat, ini bisa mengakibatkan kematian ya, karena daya racunnya itu sangat tinggi. Kalau kita berbicara ya, ini adalah disinilah tempat racun itu bersemayam. Biasanya kalau udah menggigit, otomatis ini akan mengeluarkan racun. Nah, kalau sudah kena seperti ini, biasanya itu rasanya tulang itu seperti bergerak Mas, karena sangat efek dari racun tersebut ini. Jadi kawan-kawan supaya hati-hati. Nah, kalau di rumah atau ada hewan seperti ini, kalau bisa pergi ya pergi, kalau enggak dibunuh saja, karena ini sangat berbahaya. Kalau menyengat, racunnya itu sangat efeknya kurang baik untuk tubuh kita. Terus apakah ini? Kalau masyarakat Jawa itu menganggap Mas ya, meyakini atau punya asumsi kalau biasanya hewan-hewan seperti ini sembunyinya di bawah batu tadi Mas. Mereka itu mempunyai anggapan kalau mereka itu adalah makhluk jadi-jadian atau sejenis bangsa siluman. Nah, ini benar ataukah tidak? Karena ini cerita rakyat yang sudah melegenda ya. Mari kita sikapi dengan bijaksana agar kita selalu bisa melihat kebesaran Tuhan. Nah, kawan, kita bisa lihat ini nyata Mas ya. Sebenarnya hewan kita nggak tahu ini penunggunya atau tidak, tapi kalau orang Jawa itu mesti berkaitan Mas ya, ada satu terkaitan kalau ini diyakini sebagai
penunggu atau salah satu jelmaan makhluk halus yang menjelma seperti binatang. Apakah ada? Ada. Jadi jin itu berbentuk kuda juga ada, berbentuk ular juga ada. Nah, salah satunya mungkin ada juga yang berbentuk binatang lipan atau kelabang seperti ini. Anehnya kok nggak lari ya Ki ya? Biasanya kan kalau di rumah kan langsung lari. Ini juga yang jadi keanehan, Mas. Jadi biasanya Terdiam. hewan ini kalau terkejut atau lihat orang ada geseran sedikit, dia mesti kabur. Namun dia dengan tenang, santai, nah, kita bisa lihat. Nah, dia nggak bergerak. Nah, hanya bergerak sekilas saja. Nah, kawan-kawan, biasanya Mustika Livan kalau mungkin Anda belum tahu, itu letaknya tepat di sini, Mas ya. Tepat di atas kepala ini. Nah, ini ada moncong sebelah ini. Nah, ini biasanya tempat mustika siluman lipan katanya kalau orang-orang Jawa. Warnanya tuh kecil, Mas, seperti apa ya? Segini loh, kecil sekali. Dia berada di atas. Warnanya tuh bisa merah tua atau merah muda juga ada. Oke kawan-kawan, jadi kalau kita menemukan hewan yang mungkin kita tidak tahu, usahakan jangan dibunuh. Karena apa? Sifatnya itu kita membela diri. Kalau memang hewan ini tidak menyakiti kita, kita nggak punya alasan untuk membunuh. Karena bagaimanapun hewan seperti ini juga makhluk Tuhan yang punya hak untuk hidup. Jadi kita nggak boleh menyakiti atau melukai makhluk yang tidak menyakiti pada kita. Kecuali kalau hewan itu menyerang atau ingin melukai kita, berarti kita punya hak untuk membela diri. Mungkin itu Kang, nah, kembali lagi Kang. ini hewannya sudah mau kembali lagi ke sarangnya. Dia tuh seperti punya naluri, Mas. Naluri Nah, lihat. Dia enggak. Itu maksudnya gini, Mas. Dia bisa menerima kehadiran kita. kita. Dia tidak agresif kan dari tadi. Iya. Nah, dia tenang, dia tidak lari. Nah, lihat. Hewan ini sudah dengan tenang akan masuk ke dalam liangnya lagi, ke lubangnya. Nah, berarti ini dia tenang. Jadi makhluk ini seperti kita, dia punya naluri juga. Kalau ketemu wong jahat mungkin udah lari nih, Mas ya. Udah lari. Ini tidak, ini tenang. Dia tidak apa ya, nyaman gitu loh dengan kita. Seperti itu. Oke kawan, ya cukup sekian dulu review kita tentang hewan lipan yang ada di wilayah Sukorame ini. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terus berkarya untuk kemajuan bangsa. Oke, channel Lamongan Selatan Jaya.